Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Forum Investor. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Masih dalam situasi pandemi dan juga akhir-akhir ini banyak sekali bencana-bencana yang menimpa Indonesia dari pesawat. Kemudian ada juga tanah longsor, banjir, kemudian ada lagi Merapi ya, dan juga bom. Itu ya, semoga kita doakan yang terbaik lah. Dan juga pandemi ini juga semakin hilang dari permukaan tanah air Indonesia gitu ya. Baik, ketemu lagi bersama saya Aditya untuk membahas atau sharing terkait dengan isu-isu pajak yang mungkin akhir-akhir ini menjadi pembahasan buat teman-teman semua ataupun bagi teman-teman yang mungkin di di bulan ini sudah mendapat bukti potong bagi para pegawai-pegawai baik itu PNS maupun pegawai swasta gitu. Yang membedakan hanya bukti potong lampirannya gitu. 1721A1 untuk swasta dan 1721 A2 untuk PNS gitu. Jadi kewajibannya masih sama-sama melaporkan pajaknya gitu ya. Jadi saya akan membahas kali ini kewajiban orang pribadi gitu ya. Sebagai seorang yang mempunyai NPWP, otomatis dia akan memiliki kewajiban dalam hal jadi wajib pajak dikatakan patuh ya, menurut undang-undang dikatakan patuh ketika kita bukan hanya membayar gitu ya, bukan hanya membayar pajak, tapi juga kita diwajibkan untuk melapor gitu. Jadi ketika kita membayar pajak, kita juga harus melaporkannya. Nah, sarana yang bisa kita laporkan atau kita lakukan sebagai seorang wajib pajak orang pribadi itu adalah melaporkan SPT tahunan gitu. Yang tadi saya sekilas saya sampaikan kalau baik itu pegawai gitu ya, pegawai swasta maupun pegawai negeri PNS gitu ya. Nah, ketika kita melaporkan di situ, kewajibannya sama gitu. Di situ kita harus menyampaikan berapa penghasilan kita, berapa total aset kita yang kita miliki, misalkan teman-teman ada aset saham gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang harus teman-teman laporkan. Teknisnya ya teman-teman harus punya dasar perhitungannya, yaitu dari bukti potong yang teman-teman terima dari perusahaan atau dari kantor teman-teman semua gitu. Nah, ketika sudah dapat ya tinggal melaporkan. Nah, sekarang sarannya melalui e-filing. Teman-teman masuk ke website DCP online gitu. Tinggal masukin NPWP dan password teman-teman. Nah, gimana kalau lupa? Kalau lupa teman-teman tinggal sekarang ada sarana, ada chat ya, chat ataupun di by phone, di link pajak, ataupun telepon di sekarang ada telepon bagi setiap KPP ya, itu bagi teman-teman yang membutuhkan. Terus update selanjutnya mungkin buat refresh aja ya. Ada sanksi-sanksi ya telat melaporkan sih. Jadi ketika kita membayar pajak telat, nah itu udah jelas kena sanksi. Nah, ketika lapor kita pun telat, nah itu ada sanksinya juga. Tapi ada
wajib pajak yang kalau telat lapor itu nggak kena sanksi. Nah, apa tuh? Nah, menurut pasal 7 ya di Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, jadi seenggaknya ada 8 jenis lah, 8 kelompok ya. Yaitu orang pribadi yang telah meninggal dunia, yang kedua itu adalah orang pribadi yang apa ya, sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang nggak tinggal lagi di Indonesia. Kemudian yang keempat, bentuk usaha tetap BUT ya, yang nggak juga lagi berkegiatan di Indonesia. Kemudian yang kelima ada perusahaan atau WP Badan yang nggak lagi juga melakukan kegiatan usaha. Kemudian yang keenam ada bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Yang ketujuh, wajib pajak yang terkena bencana gitu ya, musibah. Kemudian yang ke-8 itu wajib pajak lain yang diatur dan dengan atau berdasarkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu sekilas tentang update pajak pada pekan ini. Semoga bagi teman-teman yang mungkin kesulitan dalam melakukan pelaporan gitu ya, pelaporan SPT tahunan orang pribadi maupun teman-teman yang mungkin punya corporate gitu ya, perusahaan gitu atau UMKM dan lain sebagainya membutuhkan sharing atau bantuan untuk pelaporan teknisnya, silakan menghubungi saya Aditya ya di nomornya. Teman-teman bisa cek di grup ataupun nanti tanya di Instagram gitu ya, di nomor saya untuk kita sharing lebih detail. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, sehat selalu, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.